Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bagi rekan-rekan yang sudah hadir kali ini. Selamat siang. Tentunya apa lagi ya? Sambil menunggu, tapi sepertinya baru ada 2 orang yang join. Saya ucapkan terima kasih sekali lagi udah datang, udah mau meluangkan waktunya pada webinar kali ini. Bali yang rekan-rekan yang belum kenal saya, perkenalkan nama saya Aji Sugiantoro. Saya adalah salah satu solution spesialis dari PT Sinergi Wahana Gemilang di produk Autodesk ini. So, seperti yang sudah diumumkan di feed, sekarang saya akan membawakan mengenai Inventor Camp. Ya mungkin dulu mungkin rekan-rekan ada yang kenal HSM, HSM Camp. HSM Camp ini jadi perusahaan dulunya dia bergerak hanya di camp saja, namun diakuisisi oleh Autodesk, jadinya integrated dengan 3D modelingnya Autodesk to Inventor. Jadi mungkin dulu namanya HSS, namun sekarang di Inventor Camp ini sama saja, hanya beda di nama saja. Jadi di mana kita bisa mendapatkan camp ini? Camp ini tentunya ada di bundling, namanya PDMC atau Product Design Manufacturing Collection, di mana memang PDMC ini adalah solusi dari Autodesk, end-to-end solution, ada software CAD-nya, CAM, CAE, dan tentunya baik itu cloud maupun desktop. Untuk cloud-nya di sini ada Fusion, baru Fusion ya. Lalu untuk camp-nya, jadi ASM Camp ini ada di PDMC ini ada tiga software camp yang bisa rekan-rekan dapat. Dia bisa di add in di SolidWorks jika rekan-rekan punya SolidWorks. Lalu tentunya Inventor dan juga Fusion untuk di cloud-nya. Ya seperti pada umumnya bahwa CAD Camp software dari mulai kita konsep, dari model finish part, lalu ke pilih blok material, blok removal atau roughing, dan tentunya diakhiri dengan finishing method. Nah, jadi di salah satu kelebihan dari PDMC ini, yang kita tahu di Inventor ada teknologi AnyCAD, di mana kita bisa mengimpor part bukan hanya dari .ipt saja, namun dengan yang lainnya, sehingga saya kasih lihat format apa saja yang bisa diimport, sehingga rekan-rekan tidak perlu mengekspor filenya ke file yang lainnya. Kita lihat di sini tadi tidak jelas, ada CATIA untuk hingga versi 5. CATIA part ya. Lalu step, solid edge, dan solid edge, parasolid, NX, dan sebagainya. Salah satu software yang cukup lengkap terkait open CAD format yang lainnya, atau yang biasa dikenal dengan AnyCAD. Lalu yang kita tahu, bahwa dulu mungkin CAM itu berdiri sendiri, sekarang umumnya sudah terintegrasi dengan CAD. Jadi ketika gambar CAD-nya ada perubahan, maka dari
cam-nya, kita hanya perlu mengenerate ulang sehingga tidak perlu men-setup dari awal lagi. Jadi integrated gitu ya. Lanjut. Nah, ini tentunya untuk keunggulan dari integrasi cam itu tadi, ini untuk indicate sudah di-mention oleh saya, virtual function untuk milling tentunya lebih cepat untuk curve dan lain sebagainya. Nah, ini fitur-fiturnya yang ada. Lalu saya juga ingin share terkait ini salah satu feature yang ada di cam yang high end, ada namanya adaptive clearing, di mana clearing ini tentunya tujuannya untuk mempersingkat waktu tentang ketika roughing, proses roughing tentunya, terus extend to life, dia konstan remove material, dia bisa dengan fitur ini kita bisa merunning maksimum fit pada saat pemotongan. Jadi kalau misalnya kita lihat di sini ada gambarnya untuk tradisional yang kita tahu, terutama untuk slotting ya. Slotting ketika ada milling seperti ini, ya di sini cutter akan di sudut ini cutter akan menerima beban cukup besar, dan apalagi dengan slotting ini ketika slot dia true seperti ini bebannya akan cukup besar juga. Lalu berbeda dengan high efficiency roughing atau yang kita sebut adaptive clearing, di mana dia removernya beban yang diterima oleh cutter tentunya akan lebih seragam, dia pergerakannya seperti ini, sehingga pada umur pakai dari toolnya lebih panjang daripada kita menggunakan cara tradisional. Saya langsung saja ke roughing dulu. Selain itu dari adaptive clearing ini, tentunya selain tadi removing, dia juga bisa mengindikasikan ketika ada mungkin clamping seperti ini, ketika ada pemotongan slotting ini, dia akan mengoptimalkan langkahnya dan tidak akan menabrak dari clamping, sehingga dalam satu proses adaptive clearing ya, seperti ini dia bisa memaksimalkan ketika clamping ya. Saya kasih contohnya. Jadi untuk proseduralnya atau caranya dengan cam, setelah tentunya install AutoCAD Inventor 2021, lalu kita Inventor cam. Setelah buka, kita siapkan modelnya dan tentunya setup dulu. Pertama saya setup bisa dengan cara itu atau dengan klik kanan new setup. Kita bisa pilih mesinnya. Oh, ini untuk sini ada mesin, lalu operation type-nya ada milling, turning, cutting. Aditif ini untuk additive manufacturing dengan 3D printing gitu ya. Juga bisa dengan Inventor Cam. Lalu kita pilih model. Saya pilih modelnya ini. Maaf, saya sedikit loncat dulu untuk stop.
Stok saya untuk kasus ini, saya punya raw material yang sudah pas tentunya, yang sudah square. Kita juga bisa memilih ya, selain relative size box, size dari solid, misalnya ada raw materialnya dari bahan ancuran atau bahan yang dari besi tuang gitu. Tentunya model bentuknya tidak kotak ya, atau saya tidak bulat sebagainya. Saya ke setup, saya bisa pilih ini untuk garis orientationnya, lalu CS-nya saya di sini model box, kita bisa klik klik gitu ya, pindah-pindah. Sini ada yang tengah juga yang memudahkan kita untuk menentukan dari YCS-nya. Lalu kalau ada yang di rotate, kita tinggal klik saja ya. XY-nya biasanya di rotate. Begitu. Kita bisa ada beberapa pilihan juga untuk orientasinya di sini. Koordinat sistemnya, misalnya di koordinat tertentu ya, kita masukkan. Di sini saya pilih ini saja, select Z axis, or plane, dan X axis. Lalu saya bisa mendefine ini sebagai feature klaimnya. Kita di stop ya. Lalu program name, saya bisa komen di sini, misalnya plate module. Saya klik OK. Setup ready, lalu saya bisa klik kanan tentunya. Di sini ada datif, atau di main menu di sini ada di atas gambarnya seperti ini, adaptive layering. Saya klik, lalu saya pilih toolnya, misalnya di sini toolnya juga sudah cukup lengkap. Di sampel library ini ada dari inci, metric, lalu untuk plastik, stainless, atau high carbon steel. Itu ya, rekan-rekan bisa cari di sini yang cocok ya, untuk proses yang akan dijalankan. Sudah klik enable. Nah, kasus ini saya bonus, sudah diklik. Saya bonus di ini. Lalu kita juga bisa edit. Tinggal klik kanan, edit. Dari deskripsi, fluid materialnya apa, misalnya SS karbit atau SS ya. Di cutternya kita bisa define dari geometri cutter ya, radius, length, sebagainya, folder. Lalu mungkin yang penting juga di sini ada feed and speed. Kita bisa mencocokkan dari dengan tabel material, atau mungkin tabel cutter dari supplier ya, yang saya sering lakukan itu. Kita saja, misalnya cutting feed rate-nya berapa, speed, spindle, ram, dan sebagainya. Jadi, oke, saya biarkan saja. Di sini tinggal klik cutternya, saya select untuk proses ini. Atau mungkin rekan-rekan juga bisa ubah di sini spindle-nya. 1000. Juga yang menarik dari Inventor Camp ini di UI, ketika kita ingin tahu lebih lanjut terkait ini apa sih, tinggal kursornya diarahkan saja ke menu tersebut, maka kita akan tahu ya
Ini fungsinya buat apa? Contohnya ini, ketika disable, dia akan soft and holder-nya itu tidak dikalkulasi, dalam artian dia mengkalkulasinya hanya di cutter-nya saja, sehingga mengabaikan dari pergerakan atau size dari holdernya gitu. Oke, saya klik, saya clearance 1 mili, clearance-nya 5 mili. Saya biasa swing boundary, ya saya pilih yang ini, kontur. Ini untuk orientation, ketika mungkin ada rekan-rekan ada mesinnya 4,5, maaf 3+2 aksis program, menurut saya bisa orientasinya. Lalu ini UI untuk menentukan dari topnya, lalu retract-nya. Nah, ini kita bisa lihat retract dari ini akan menabrak ke picture. Saya bebaskan ke 10. Wait. Jadi rasa perlu pas-pasan, tambahkan 15. Kita juga bisa pilih dari stock top, bottom, dan lain sebagainya ya. Maksudnya acuannya yang dipilih itu dari mana. Masuk ke sini, ini adalah class size-nya. Top to lift, sini ada LED, smoothing, ya, rekan-rekan bisa cobanya. Namun di kali ini saya biarkan. Ini minta for retraction. Untuk RAM-nya juga penting. Saya sarankan di Helix, seperti yang kita tahu Helix lebih smooth. Nah, yes, ya, jadi mengikuti. Nah, Helix ini yang paling bawah. Seperti ulir, lalu saya klik OK, tunggu untuk beberapa saat kalkulasi. Sudah, klik, maka di sini kita akan lihat kalau dari paste-nya pergerakan cutter ini menabrak ke klem. Jadi bagaimana caranya untuk secara otomatis dikalkulasi pada routing proses ini tidak menabrak ke picture. Saya klik kanan ke edit. Kita definisikan dulu untuk modelnya. Kita tambahkan surface model. Surface modelnya. Ini sama. Klik. Tuh. Bagian sini. Bagian ini. Oh, yang bawahnya tentunya. Oke. Tadi akan mengkalkulasi lagi. Mengkalkulasi ulang. Terlihat ya, di sini tidak nabrak dari picture-nya. Jika saya ingin cek untuk simulasinya, tinggal start aja. Nah, untuk yang ini dia untuk kecepatan simulasinya. Lalu kita bisa
tahu ini stok atau tidak. Nah, klik saja. Nah, lalu untuk path-nya saya bisa pilih tail misalnya. Bisa lihat cara simulasinya. Di simulasi di feature simulasi ini kita bisa lihat infonya, lalu machining time-nya berapa, gitu ya. Kita bisa ganti rubah dari warna, misalnya saya gunakan warna material. Lalu juga yang tidak kalah penting adalah stop on collision, di mana collision ini adalah fitur ketika disimulasi ternyata ada bagian yang nabrak. Contohnya mungkin holdernya nabrak ke ke mana? Ke benda kerja atau ke bagian model yang lain gitu. Saya coba run oke. Contohnya seperti ini, saya di edit misalnya. Contohnya yang ekstrim, coba saya checklist modelnya. Nah, wait, 100%, klik kanan, saya simulasi. Nah, di sini sudah ada yang merah-merah ya, collision, jadi namanya collision. Itu ini solder. Maka secara sistem dia bilang, oh, ini ada yang nabrak nih, kita bisa cek dan lihat tidak terjadi nabrak antara tool dengan benda yang lainnya dengan collision ini. Begitu untuk 3D adaptif. 3D milling adaptif. Ini kelebihan, salah satu kelebihan dari Inventor Cam. Fitur di high-end cam sudah diadopsi ke Inventor Cam, sehingga tentunya eh, kita bisa memanfaatkan ini lebih baik ya, maksudnya benefit yang diterima oleh kita ini jauh lebih banyak. Lalu bagaimana dengan ini flat untuk removing bulk yang cukup dalam, contohnya seperti ini, sama seperti tadi, saya bisa setup, stoknya saya hanya kosongkan saja, saya skip untuk facing ya, karena facing ini umum. Model sudah, stok sudah, processing misalnya ini untuk bukannya deep cut. Oke, karena new version adaptif, saya pilih toolnya. Wait, saya cek dulu kedalamannya berapa. 25 mili. 25 mili pakai cam. 3D milling adaptif. Saya tool. Saya pilih bullnose yang sudah ada.
Nah, lalu jika rekan-rekan di sini bagaimana cara menambahkan tool library sendiri, kita bisa nambahkan ya dengan new library di sini. Tentunya diklik dulu ke my library. Library kita bisa tambahkan, misalnya sini saya udah nambahkan. Oke, lalu secara otomatis folder akan membuatkan tool-tool yang sering digunakan atau yang sudah terinstall, misalnya yang keputusan ada SOP-nya ini diinstal di mesin sel 1, sel 2, sel 3, dan lain sebagainya. Itu untuk library. Saya kembali lagi ke adaptif. Saya pilih toolnya diameter 10. Saya edit. Saya cek untuk cutternya. Tadi panjang dibutuhin 25. Dalamnya, footnya 30. Cukup lah ya. 10, bonus. Oke. Oke, select. Saya klik boundariesnya. Section. Sudah. Inside. Dari from setup. Demo. Saya cek ini untuk retract, top, bottom, dan clearance-nya juga yes. Oke, problem. Nah, di sini ada maksimum roughing step down. Jadi kita bisa set terkait kedalaman roughingnya, maksimalnya berapa tentunya. Di sini saya akan memaksimalkan dari cutternya di 30. Stop to lift, yes. Roughing, retract, M-nya, oke. Nah, terlihat ya di sini dari saya view langkahnya ya. Dia langkahnya full, helix, dan tentunya menggunakan optimal dari footnya atau panjang dari cutternya. Oke, saya coba sudah, akhirnya saya kembalikan. Saya bisa simulasi. Nah, simulasikan dia helix, sehingga kita tidak perlu untuk pre-drill. Oh, dulu saya juga untuk strategi pembuatan cavity cukup dalam nih biasanya pre-drill dulu. Nah, di sini dengan ram helix. Nah, cutter mampu untuk memotong dalam dan tentunya memotong dari step yang sebelumnya atau biasanya itu harus di pre-drill dulu, atau juga dengan cutter yang harus to float dan lain sebagainya ya. Dan dengan additive clearing ini tentunya prosesnya yang lebih cepat. Dan
kita tidak terlalu memaksakan load toolnya. Lalu setelah dirasa oke, kita yakin dengan moodnya, kita bisa generate atau post process. Di sini kita bisa pilih mesinnya, jenis mesinnya. Tentunya ketika tidak ada di list, kita bisa cek search post prosesornya by ada ya situs khususnya dari Autodesk itu. Kita bisa download, lalu misal ini X-nya tidak ada. Saya download, show all, folder. Ini saya bisa kopikannya kemana? Alamatnya tentunya sudah dipilih konfigurasi. Nah, saya Ctrl C. Kita bisa ke sini, paste. Ya, paste saja di sini. Ke download tadi. Copy. Di sini paste, maka di yang XY sudah masuk di sini. Saya tinggal di refresh. Kayak misalnya sudah ada ya untuk post prosesornya. Saya hapuskan. Saya taruh di desktop. Kalau ini save. Nah, di sini juga ada run programnya dari G-code-nya. Untuk mesin tersebut kita bisa cek jika ada penambahan misalnya di starting atau di end-nya, kita bisa tambahkan di sini sebelum dikirim ke mesin. Mungkin begitu dari saya untuk camp kali ini atau webinar kali ini. Saya lebih banyak di adaptifnya. Jika rekan-rekan ada yang ingin didiskusikan, silakan. Diskusikan, waktu kita sekitar 5 menit lagi. Silakan Pak, jika ada yang ingin didiskusikan atau yang ditanyakan, atau mungkin nanti ada yang mendiskusikan lebih lanjut, bukan di Inventor Camp-nya, misalnya ada di produk yang lainnya, boleh. Jangan ragu untuk kontak saya. Feel free. Bisa WhatsApp juga boleh. Saya jadi 0822 3666 4103. Kan kita punya waktu sekitar 5 menit lagi untuk question section kali ini. Oke. Oh ya, jikalau rekan-rekan ada yang bergerak di kayu misalnya, atau di machining dari pola kayu biasanya, untuk additive roughing ini tidak cocok. Jadi ini saya sarankan untuk dibaca atau di steel saja. Saya kemarin buat di forum, ini masih kurang cocok. Jadi potongan dari serbuk kayunya tidak optimal. Hasil pemotongannya juga kurang oke gitu. Jadi untuk kayu disarankan roughingnya mesti menggunakan yang tradisional. Itu saja sih. Silakan jika tidak ada pertanyaan,
Kalau begitu saya tutup webinar kali ini. Terima kasih yang sudah setelah hadir di webinar kali ini. Nantikan webinar lainnya, tentunya hingga akhir Desember ini ada beberapa webinar lagi. Begitu saya ucapkan terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.